Baik, kita lanjutkan lagi pembahasannya tentang cara menginput jurnal penyesuaian ya. Jadi tadi kita sudah membahas tentang proses penginputan transaksi ya dari penggunaan jurnal khusus itu ya. Jadi ada pembelian, ada penjualan dan persediaan ya. Sekarang kita lanjut ke bagian penyesuaian yang terjadi di perusahaan PT Bali Patra Mandiri ya. Pertama, kalian buka dulu filenya, open, kemudian selanjutnya pilih file yang sudah simpan kemarin, lalu oke. Nah, ini pilih yang nomor 3, I use this company for practice, evaluation or study purpose. Kemudian selanjutnya klik continue, lalu oke. Pilih no ya. Selanjutnya, nah di sini kita lanjutkan pembahasannya ya. Nah, pada tanggal 31 Desember ya 2015 ya terjadi beberapa penyesuaian selama bulan Desember, yaitu yang pertama, piutang dagang yang ditaksir tidak dapat ditagih adalah 5% dari saldo piutang dagang ya. Jadi di sini artinya yang tidak ditagih yaitu customernya ya. Customernya tidak mampu membayar piutangnya kalau di PT Bali Patra Mandiri di sini ya. Sehingga tentunya akan berdampak kepada pembukuan yang ada di perusahaan ya. Nah, di sini kita inputkan ya sekarang datanya ke dalam jurnal umum ya. Nah, kalian klik account, kemudian pilih record journal entry. Selanjutnya kalian inputkan ya tanggalnya. Jadi tanggal yang kita gunakan ada yaitu tanggal 31 Desember ya. 31 Desember 2015 ya. Di sana dibuat penyesuaian ya. Penyesuaian piutang dagang ya yang tidak dapat ditagih ya. Selanjutnya, nah, akibat dari piutang dagang yang tidak dapat ditagih ini, maka akan muncul ya, ada dua akun ya. Ada akun yang bertambah sebelah debit dan ada yang bertambah sebelah kredit. Yang bertambah sebelah debit yaitu beban kerugian piutang. Jadi kalian klik anak panah warna birunya, kemudian cari beban kerugian piutang. Nah, berapa kerugian piutangnya ya? Nah, di sini kita buat orek-orek ya. Beban kerugian piutang ya. Nah, kita analisa ya. Yang pertama kita perlu analisa adalah nilai buku ya. Nilai buku dari piutang dagang per tanggal ya 31 Desember ya 2015 itu berapa? Dan untuk mendapatkan datanya kalian kembali ke program IOP-nya ya. Kembali ke program IOP-nya, kemudian pilih command center, lalu account, lalu pilih account list. Kemudian kalian cari ya nilai dari ya piutang dagangnya ya, yaitu sebesar 120 juta ya
850.000. Nah, di sini yaitu sebesar 120.850.000. Kemudian nilai buku, ya, nilai buku cadangan kerugian piutangnya per tanggal ini ya, per tanggal 31 Desember 2015 yaitu sebesar 3 juta. Ya, min 3 juta ya. Karena untuk cadangan kerugian merupakan nilai pengurang ya. Kemudian kita kurangi ya. Kita kurangi nilainya 120.850.000 dikurangi. Maaf, ditambah aja ya, karena di sini min ya. Karena di sini min kita tambahkan ya. Nah, di sini Bapak ganti plus ya. Jadinya 120.850.000 ditambah min 3 juta. Hasilnya itu adalah nilai buku ya. Nilai buku ya, piutang dagang bersihnya ya. Bersihnya itu adalah per tanggal ya 31 Desember 2015 ya. Adalah sebesar 117.850.000. Kemudian misalnya ya, piutang dagang yang ditaksir tidak dapat ditagih adalah 5% dari saldo piutang dagang. Nah, di sini kita buka lagi Excel-nya. Berarti berapa piutang dagang yang tidak dapat ditagih ya. Nanti diperkirakan 5% ya. Diperkirakan 5%. Ditagih diperkirakan ya 5%. Berarti nanti 5% ya dikali 117.850.000. Jadinya berapa? 5% dikali 117.850.000. 5% dikali 117.850.000. Enter ya. Jadinya 5.892.500. Jadi nilai yang kita inputkan ke dalam sistemnya yaitu sebesar 5.892.500. Sehingga nanti jadinya ya nilai buku piutang dagang bersihnya ya diperkirakan ya, setelah diperkirakan ya, itu nanti nah di sini Bapak pakai min saja ya. Bapak pakai min saja biar sama dengan di atasnya ya. Jadinya berapa? 117.850.000 ditambah min 5.892.500 jadinya 111.957.500 ya. Jadi dari data ini kemudian kita masukkan ke dalam jurnal umumnya ya. Yang kita masukkan adalah yang 5.892.500 ya. Nah, ini di close ya, ini beban kerugiannya.
5.892.500 ya. Jadi yang pertama sebelah kreditnya adalah cadangan ya. Cadangan kerugian piutangnya. Jadi ya bertambah ya. Awalnya cadangnya itu adalah 3 juta, kemudian ditambah 5 juta ya. Jika kita tambahkan ini ya, 3 juta ditambah 5.892.500. Ini di plus ya. Jadinya nanti akan bertambah cadangan kerugian piutangnya sebesar 8.892.500 ya. Jadi bertambah. Sehingga di sini kita buat cadangan kerugian piutangnya sama ya nilainya, yaitu sebesar ini ya. Sebesar ini tak kelihatan 100% ini. 5.892.500 ya. Nanti kita tambahkan sebelah kreditnya. Jadi antara nilai debit dan nilai kreditnya harus sama, seimbang ya. Makanya dinamakan pembukuan berpasangan gitu ya. Jika sudah ya. Jika sudah, klik tombol berikutnya. Selanjutnya, kasus berikutnya kita lihat ya. Berdasarkan perhitungan fisik, sisa persediaan perlengkapan adalah sebesar 1.500.000 ya. Nah, di sini kita mencari nilai dari perlengkapannya ya. Nilai dari perlengkapannya. Ya. Jadi di sini kita menghitung penyesuaian perlengkapannya ya. Jadi sebelum menghitung nilai penyesuaian perlengkapan, kita harus cari dulu ya. Baru saja ya. Jadi apa yang harus dihitung? Pertama kita hitung dulu nilai buku ya. Nilai buku dari perlengkapan per tanggal ya 31 Desember ya 2015 ya. Atau di sini supaya pendek aja ya. Pak pindahkan ke sini ya. Penyesuaian perlengkapan per tanggal 31 Desember ya. Jadi nilai bukunya itu adalah kita lihat ya di program Mayopnya ya. Nah, kita lihat di command center. Account, command center, account list. Kemudian nanti kalian lihat di bagian perlengkapan berapa nilainya. Di sini kita bisa lihat nilainya itu adalah sebesar 22.500.000. 22.500.000. Kemudian sedangkan di penyesuaiannya ya. Jadi nilai penyesuaian ya, penyesuaian perlengkapannya atau nilai sisa boleh juga ya. Nilai sisa dari perlengkapan setelah dihitung oleh pihak perusahaan itu masih tersisa 1,5 juta ya. Jadi masih tersisa 1,5 juta. Berapa ya? Kita cari selisihnya sekarang ya. Nanti selisihnya berapa? Ya, selisihnya dicari. Selisih antara nilai buku perlengkapan per tanggal 31 Desember 2015 dikurangi dengan hasil penghitungan ya, hasil akhir nilai sisa dari perlengkapan dari tanggal 31 ya, dari nilai sisa fisiknya ya, yang ada entah itu ada di gudang atau di mana ya, setelah dihitung oleh
baik staf accountingnya atau administrasi ya, atau staf gudang, ternyata masih tersisa nilainya itu 1,5. Jadi selisihnya di sini kita kurangi 22.500.000 dikurangi 1,5 juta. Hasilnya adalah 21 juta ya. Kemudian nilai 21 jutanya kita inputkan ya. Jadi diinputkan ke dalam program MyObnya. Ya, ini di close. Kemudian pilih record journal entry. Nah, kita inputkan ya tanggal 31. Jadi penyesuaian perlengkapan ya. Penyesuaian perlengkapan atau pemakaian bisa juga ya, pemakaian perlengkapan. Jadi yang pertama adalah beban ya, sebelah debit kita hubungkan ya. Jadi beban perlengkapan tokonya yaitu 21 juta ya. Jadi nilai ini yang diinputkan ya, 21 jutanya. Lalu yang pertama sebelah kreditnya ya, maaf yang berkurang ya, yang berkurang bukan bertambah. Karena yang kita kurangi sekarang adalah nilai asetnya, yaitu nilai buku dari perlengkapannya. Maka kita taruh sebelah kredit. Nah, kita hubungkan ke sebelah kreditnya. Itu ya, 21 juta. Ya. Jika sudah, klik tombol recordnya. Selanjutnya, kita lihat kasusnya lagi. Yang ketiga, di sini ada penyusutan aset tetap atau aktiva tetap bulan Desember, ya. Nah, di sini memonya penyusutan, ya, aktiva tetap, ya, bulan Desember, ya, 2015. Yang pertama ada peralatan kantor 500.000, ya. Di sini kita tidak perlu buat orang-orang, ya. Kita langsung saja. Jika ada penyusutan, yang pertama ada yang bertambah sebelah debit, yaitu beban penyusutan. Ya, kita lihat beban penyusutan peralatan kantor. Ya, kita pilih pada kelompok expense. Ya, kemudian use account. Kemudian kita masukkan 500.000. Selanjutnya, yang sebelah kreditnya adalah akumulasi penyusutan, ya. Kita lihat akumulasi peralatan kantor, kita taruh sebelah kredit sebesar 500.000. Kemudian ada peralatan toko, berarti ada beban lagi, ya, yang bertambah yaitu beban penyusutan. Kita bagi di sini ya, ada beban peralatan toko, yaitu nilainya sebesar 1 juta. Kemudian tambah akumulasi peralatan toko. Kemudian selanjutnya ada beban penyusutan gedung, ya, sebesar 3 juta. Lalu sebelah kreditnya kita buat akumulasi, ya, penyusutan gedungnya, ya. Nah, di sini untuk gedungnya, nah ini dia akumulasi penyusutan gedung, ya. Jadi cari dalam kelompok aset, ya, aset perusahaan. Jika sudah, use account, ya. Nanti totalnya sebelah debit itu adalah 4,5 juta, sebelah kreditnya juga 4,5 juta, ya. Jika sudah, klik tombol recordnya. Selanjutnya, yang keempat ada pinjaman, ya. Pinjaman dari Bank BRI, ya, Bank Rakyat Indonesia misalnya, dicairkan tanggal 30 November 2015 dengan tingkat bunga 12% per tahun, ya. Jadi ada pinjaman dari Bank BRI dengan tingkat bunga 12% per tahun, ya.
Di sini kita inputkan dulu ya bunga pinjaman ya. Bunga pinjaman BRI bulan Desember ya 2015. Yang pertama ada beban bunga, kita bertambah di sebelah itu bertambah sebelah debit ya. Beban bunga, mana beban bunga? Nah, ini ya. Dia berada di order expense. Nah, beban bunganya berapa? Nah, jika kita lihat di count list ya. Jika kita lihat di utang ya. Jadi kita mengacu pada liability, yaitu pada utang Bank BRI ya. Di sini perusahaan menerima pinjaman dari Bank BRI itu sebanyak 42 ya. 42 juta ya 500.000. Lalu dikenakan bunga ya 12% per tahun ya. 12% per tahun. Nah, di sini perusahaan baru memakai ya. Baru memakai 1 bulan ya. 1 bulan. Sehingga nah jika kita analisa ya. Analisa kita buat orek-orek ya, catatan. Jadi pembayaran bunganya, bunga pinjaman ya. Pinjaman Bank BRI ya. Nah, sini Pak zoom sedikit supaya kelihatan. Jadi diketahui ya, pinjaman di Bank BRI ya. Di Bank BRI itu sebesar yang diberikan itu adalah berdasarkan pembukuannya 42.500.000. Kemudian bunganya ya, bunga pinjaman 12% per tahun. Jadi, nah di sini bunga pinjaman per tahun ya. Jadi kita analisa dulu berapa per bulannya bunganya. Jadi bunga pinjaman per bulannya adalah 1% ya per bulan. Nah, pada saat perusahaan ya menghitung penyesuaian bunga pinjaman berarti bunga pinjaman bulan Desember ya 2015 jadinya berapa? Jadinya 42 ya, 42.500.000 ya dikali 1%. Kenapa 1%? Karena antara bulan November 2015 ke bulan Desember 2015 ada jeda 1 bulan ya. Seperti yang kita analisa bahwa bunga pinjaman per bulannya itu 1% ya. Per tahunnya 12. Jadi jika per bulannya 12% dibagi 12 itu jadinya 1% ya. Sehingga 42.500.000 dikali 1% itu jadinya 425.000 ya. Jadi nilai 425.000 ini akan diinputkan ke dalam sistem Mayobnya, ke dalam jurnal umum ya. Nah, ini bisa di close. Nah, untuk beban bunganya yang kita inputkan adalah 425.000 ya. Ini di luar pembayaran pokok pinjaman ya. Jika nanti kalian pinjam uang ke bank, kalian akan dikenakan bunga dan pembayaran pokoknya ya. Jika kita analisa di sini pembayaran pokok pinjamannya berapa? Pokok pinjamannya. Pokok pinjamannya dianalisa jadinya
Berapa? 42 ya. 42.500.000 dibagi 12 ya. Bagi 12. Jadi dia bayar pokoknya sekian ya. Jadi yang kita inputkan sekarang ya, supaya kalian tahu aja ya, mencari pembayar pokok pinjaman. Selanjutnya bunga pinjamannya yang kita masukkan adalah 425.000 ya, 425.000. Kemudian yang bertambah sebelah kreditnya adalah utang bunganya ya. Utang bunganya dia berada di liability ya. Nah ini ya. 2-1.300 kita taruh sebelah kredit. Nah, berarti utangnya bertambah nanti sebesar 425.000. Jika sudah, nanti kalian klik tombol recordnya. Selanjutnya ada kasus berikutnya ya, ada iklan dibayar di muka ya. Yang telah kadaluarsa adalah sebesar 20 juta. Nah, yang sudah kadaluarsa 20 juta ya. Kita buat di sini iklan yang sudah kadaluarsa ya. Jadi yang bertambah adalah beban iklan. Kita taruh sebelah debit ya. Nilainya itu adalah sebesar 20 juta. Kemudian yang bertambah, yang berkurang ya sebelah kreditnya adalah iklan dibayar di muka. Itu nilainya sama 20 juta ya. Jadi sebelah debit 20 juta, sebelah kredit juga 20 juta. Jika sudah, klik tombol recordnya. Selanjutnya, yang terakhir ada sewa sebesar 39.600.000 adalah untuk masa 2 tahun ya. Dari 1 Januari 2015 sampai 31 Desember 2016. Sehingga yang telah menjadi beban tahun 2015 adalah sebesar 50%. Nah, di sini kita buat ya. Jadi sewa yang sudah ya terpakai ya 1 tahun ya. Selama 1 tahun ya. Jadinya di sini kita coba lihat ya, sewa dibayar di muka berapa nilai bukunya. Nah, di sini kita lihat bagian aset, yaitu sewa dibayar di muka. Nah, untuk sewanya kok kosong ini ya. Kita dulu. Sewa dibayar di muka. Ya, memang kosong dari kasusnya, berarti kita langsung saja ya. Langsung saja dilihat kita tambahkan secara langsung ya. Kita tambahkan secara langsung. Nah, kita analisa ya. Jadi untuk sewa dibayar di muka. Nah, berasal dari kasusnya itu adalah nilainya 39 ya. Juta 600.000 ya. Untuk 2 tahun ya. Untuk 2 tahun. Namun yang sudah terpakai itu adalah sudah 1 tahun ya. Sehingga tinggal dikalikan sesuai dengan di kasusnya dikali 50%. Nah, tinggal dikali 50%, maka jadinya berapa?
39.600.000 ya, dikali 50%. Itu nilainya sebesar 19.800.000 ya. Jadi nilai ini kita inputkan ke dalam sistem program MyJobnya ya. Jadi nilainya pertama kita tambahkan dulu sewa dibayar di muka, yaitu sebesar 19.800.000. Kemudian yang bertambah sebelah kredit adalah beban sewa sebesar 19 juta ya, 800.000. Dan jika sudah, nanti kalian klik tombol recordnya ya. Dan untuk kasusnya sudah selesai. Selanjutnya tugas kalian yaitu mencetak ya. Mencetak buku besar ya. Dan untuk buku besarnya nanti kalian bisa lihat di menu report ya. Kemudian kalian pilih ya, untuk buku besar itu namanya General Ledger ya. Yang kalian pilih adalah General Ledger Detail ya. General Ledger Detail, kemudian display. Kemudian, nah ini tidak ada datanya karena kita harus ubah dulu ya. Bayar honor karyawan. Nah ini ada salah ini ya. Honor karyawan. Ini tahun 2021. Bayar honor karyawan. Dia berada di banking. Coba kita cek ya. Oh iya ya. 2021. Harusnya 2015 ya. Kita ubah ya. Caranya mengubah. Klik banking, kemudian transaction journal. Kemudian dan tinggal diklik anak panahnya ya. Nah, ini ganti 2015. Jika sudah, klik OK. Lalu close ya. Kembali ke report. Dan di sini kita masuk ke General Ledger ya, detail ya. Kemudian display. Kemudian ganti ya, tanggalnya 1 Desember 2015 sampai 31 Desember 2015 ya. Kemudian display. Nah ini ya laporan untuk buku besar ya, supaya kalian tahu ya. Karena ada jurnal, buku besar, neraca saldo, laporan baruki. Untuk perubahan modal tidak kelihatan di MyJobnya ya. Lalu neracanya ya. Namun tugas kalian untuk pertemuan ini cuma mencetak buku besar atau General Ledger yang detail ya. Kemudian kalian pindahkan ke jadiin PDF ya. Seperti biasa, send to PDF. Lalu kalian simpan. Nah, di sini namanya sudah ada General Ledger Detail, tinggal ditambahkan nama kalian ya. Setelah itu save ya. Nah, udah selesai ya. Lalu di close ya, lalu close. Lalu klik file ya untuk menutup program MyJobnya, file, restore, cancel. Baiklah, demikian penjelasan Bapak tentang cara menginput data transaksi penyesuaian perusahaan di akhir bulan dan mencetak laporan buku besarnya ya. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat pagi.